Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita akan membahas tentang angkatan 90. Berikut penjelasannya. Sejarah singkat. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan, namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, maka disebut bahwa adanya angkatan 90-an. Dekade 1990-an adalah masa yang penuh perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Bangsa ini menyaksikan perubahan politik yang signifikan, globalisasi dan pergeseran budaya. Angkatan 90 muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik pada masa tersebut. Ciri-ciri dari angkatan 90 yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Dan yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang banyak menonjol. Contoh karya sastra dari angkatan 90 yaitu Karena Cinta Kuat Seperti Maut karya Dimas Immanuel. Untuk novel yang satu ini, salah satu penulis milenial dari angkatan 90-an ini berkreasi terhadap prosa dalam memasuki literatur modern tanah air. Dimas menonjolkan seleksi frasa yang dikemas tidak rumit namun penuh makna. Coba saja baca bab Jika Nanti Aku Mengutuk Pintumu hingga Bibir yang Meneteskan Madu dengan visualisasi yang menyertai di setiap puisi. Proses pendewasaan generasi milenial yang memasuki kedewasaan pun diceritakan semakin jelas. Selanjutnya ada Normal People karya Sally Rooney. Masih berkisah tentang cinta, novel kedua Sally ini kian dikemas seduktif sekaligus perfektif. Cerita dimulai dari dua tokoh Marianne dan Connell yang besar di Skene Rural Irlandia, yang lantas menemukan banyak perbedaan saat memasuki universitas di Dublin. Namun, bagaimanapun juga, ikatan yang kuat mampu menyatukan berbagai dinamika hubungan mereka. Yang terakhir ada Elegi karya Dewi Karisma Misela. 13 cerita pendek yang menceritakan tentang refleksi hidup, mulai dari fragmen kepergian hingga kehilangan, dikemas dalam kumpulan elegi ala Dewi, sang pengarang A Copy of My Mind, dengan berbagai latar kehidupan, perkotaan hingga suburban. Dewi mengungkapkan berbagai skenario yang terjadi pada individu-individu eksperimental yang nyatanya dekat dengan keseharian kita. Baik, itu saja, kita akan kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih.